Bab 1, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Untuk mempelajari sejarah awal manusia, ahli sejarah bergantung pada disiplin arkeologi, geologi, dan biologi, dan cabang-cabang ilmu lainnya. Masa prakarsa terbentang dari penemuan manusia pertama di planet bumi ini hingga ditemukannya tulisan. Cerita sejarahnya mulai sejak sekitar 500.000 atau barangkali sekitar 250.000 tahun lalu. Pengetahuan tentang kehidupan manusia praaksara menyediakan jawaban tentang asal-usul manusia dan kemanusiaan, serta keberadaan manusia di dunia dalam mencapai impiannya dan rintangan-rintangan yang dihadapinya. Sebagai sebuah bangsa, pembelajaran mengenai kehidupan manusia praaksara hendaknya menggugah kita untuk memperbaharui pertanyaan klasik seperti dari manakah kita berasal dan bagaimana evolusi perjalanan hidup manusia di masa lalu hingga mencapai suatu tahap sejarah ke tahap berikutnya. Semakin sadar kita tentang asal-usul dan evolusi yang dijalani nenek moyang di masa lampau, hendaknya semakin ingat pula kita tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang peserta didik yang akan membangun bangsa ini. Nenek moyang orang Indonesia di masa lampau telah menjalani sejarah yang amat panjang dan berat dengan segala tantangan zaman yang dihadapi pada masanya. Mereka telah mengalami evolusi atau transformasi sedemikian rupa, yaitu dari nomaden ke kehidupan menetap, dari mengumpulkan makanan dan berburu menjadi penghasil bahan makanan, dari ketergantungan total pada alam dan teknologi dalam bentuk manual kepada upaya menciptakan alat yang kian lama kian canggih, dan dari hidup berkelompok berdasarkan sistem kepemimpinan primus inter pares ke susunan masyarakat yang lebih teratur. Semua itu berlangsung dengan cara yang tak mudah dan memakan waktu yang lama, bahkan ribuan tahun. Perubahan-perubahan itu tidak mengalir begitu saja, tetapi dimulai dari refleksi berpikir dan gagasan hasil interaksi mereka dengan alam sekitar. Kondisi lingkungan yang berat mengajarkan bagaimana, misalnya, membuat alat yang tepat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam masyarakat, generasi yang lebih tua meneruskan tradisi dan pengalaman kolektifnya kepada yang lebih muda. Dengan akumulasi pengalaman kolektif itu, mereka belajar meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pencapaian prestasi yang diraih manusia modern dewasa ini telah mengubah dunia dengan cara yang mungkin tak terbayangkan oleh nenek moyang mereka di masa silam. Kehidupan modern dibayar dengan harga besarnya energi yang telah dikuras oleh manusia, baik itu yang tidak terbaharui maupun yang terbarui. Karena itu, seorang ahli ilmu hayat, Tim Flannery, menyebut manusia Homo sapiens zaman modern berbeda dengan nenek moyang mereka, karena mereka tidak lain adalah pemangsa masa depan. Julukan ini tidak salah apabila kita menghitung kembali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi manusia hingga saat ini. Bahkan sumber daya alami antara lain tambang mineral, bahan bakar fosil, keindahan alam, hutan tropis, dan sumber daya lautan yang seharusnya bukan menjadi hak manusia saat ini, tetapi warisan bagi anak cucu di masa mendatang, sudah mulai dimanfaatkan atau malah sudah dimakan habis. Kekayaan sumber kearifan lokal zaman praaksara menyediakan inspirasi dan sekaligus peringatan bagi generasi kita bagaimana hubungan harmoni antara manusia dan alam tidak perlu menimbulkan malapetaka bagi manusia lain. Kekayaan alam, pikir manusia praaksara, jelas merupakan kearifan lokal yang harus terus-menerus digali lagi dan bukan diremehkan. Mitos-mitos tentang awal penciptaan dunia dan asal-usul manusia dengan cerita yang berbeda-beda di berbagai suku bangsa tidak hanya mengandung nilai pelajaran di dalamnya, tetapi juga kalau ditelusuri lebih jauh membawa pesan-pesan rasional yang sering disampaikan secara simbolik. Maka di saat manusia modern hidup semakin individualistik, semakin terasa pula kebutuhan untuk menegakkan nilai-nilai kearifan lokal, entah itu yang namanya berupa gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Itulah kebiasaan nenek moyang, misalnya dalam rangka membangun kampung, mendirikan bangunan-bangunan dari batu besar atau megalitik. Tidak jarang pula
para pemimpin kelompok sosial mengadakan pesta jasa sebagai bukti bahwa mereka dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota masyarakatnya. Semua anggota masyarakat ikut terlibat dan secara bersama-sama melaksanakan upacara-upacara. Masyarakat yang telah merasakan kesejahteraan yang diberikan pemimpin akan membalas jasa itu dengan bergotong royong, mengangkut, dan mendirikan batu tegak bagi pemimpinnya. Di masa lampau, sifat gotong royong itu tidak saja terlihat dalam mendirikan bangunan megalitik, tetapi juga untuk pendirian rumah, upacara syukuran panen, serta upacara kematian. Apapun bentuknya, pengalaman kolektif manusia praaksara adalah akar tunggang dari budaya Nusantara yang tentunya dapat memperkuat budaya Indonesia modern dalam mengarungi globalisasi abad ke-21 ini. Bab 2, pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik. Sejak semula, tampak bahwa letak geografis Nusantara memainkan peran utama sejak zaman praaksara. Faktor geografis ini tampaknya merupakan faktor permanen dalam perjalanan sejarah Indonesia sepanjang masa. Peran itu ditunjukkan di zaman Hindu-Buddha ketika jalur utama dalam pelayaran samudra semakin pesat dan mengintegrasikan daerah antar pulau. Kondisi demikian didukung dengan keterlibatan nenek moyang kita secara aktif dalam perdagangan laut dan mengarungi lautan. Ini pada gilirannya telah menumbuhkan kekuatan ekonomi dan politik yang besar di Nusantara, sehingga mampu mengintegrasikan wilayah-wilayah di Nusantara, terutama era kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Silang budaya Nusantara di zaman praaksara terlihat jelas ketika pengaruh budaya Austronesia masuk. Sebagian besar dimungkinkan berkat posisi silang letak geografis Nusantara. Sekali lagi, pola itu diulangi lewat integrasi budaya dominan seperti Hindu-Buddha. Sumbangan terbesar dari zaman Hindu-Buddha ialah membebaskan Nusantara dari zaman praaksara dan memberi jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk zamannya. Budaya tulis tetap merupakan bagian penting dalam perkembangan peradaban sampai hari ini. Meskipun sekarang kita sudah mengenal media cyber, budaya tulisan tidak akan pernah ditinggalkan dan bahkan akan semakin maju apabila generasi kita semakin menguasai bahasa tulis. Interaksi antara budaya Nusantara dengan budaya dominan Hindu-Buddha waktu itu menunjukkan budaya Indonesia bukanlah penerima yang pasif, melainkan aktif. Jadi, terjadi upaya seleksi atau filter tanpa perlu merendahkan, apalagi mengucilkan budaya asli nenek moyang yang sebelumnya. Proses inilah yang dinamakan proses akulturasi budaya. Bangsa Indonesia juga melahirkan modifikasi-modifikasi lokal jenius, yaitu semacam kritik dan mempertanyakan budaya yang lama sambil memperbaharui dan memperkuatnya, sehingga mampu menghasilkan peradaban tinggi, hasil modifikasi dari interaksi budaya asli Kepulauan Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Tumbuhnya negara-negara tradisional yang bercorak Hindu-Buddha tidak hanya mewariskan peninggalan-peninggalan sejarah dengan peradaban yang lebih tinggi dari masa nenek moyang sebelumnya, tetapi juga semacam mahakarya yang abadi seperti Borobudur. Lebih dari itu, kekayaan pemikiran mengenai konsep kekuasaan, bahasa, dan sastra serta kosmologi alam makro dan mikro. Kesemuanya terekspresikan dalam perilaku sehari-hari dan sebagian besar masih hidup dalam masyarakat sampai sekarang. Bab 3, Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Perkembangan Islam di Nusantara tidak pernah terlepas dari dinamika Islam di kawasan-kawasan lain. Karena itu adalah keliru pandangan yang menganggap seolah-olah Islam Nusantara berkembang secara tersendiri serta terisolasi dari perkembangan dan dinamika Islam di tempat-tempat lain. Peradaban Islam Nusantara juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas, relatif berbeda dengan peradaban Islam di wilayah-wilayah peradaban Muslim lainnya, misalnya Arab, Turki, Persia, Afrika Hitam, dan dunia Barat. Islam yang datang pertama kali adalah Islam yang umumnya dibawa para guru pengembara sufi yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk menyebarkan Islam. Islam sufistik yang dibawa para guru pengembara ini
jelas memiliki kecenderungan kuat untuk lebih menerima terhadap tradisi dan praktek keagamaan lokal. Bagi guru-guru sufi pengembara ini, yang paling penting adalah pengucapan 2 kalimat syahadat. Setelah itu, barulah memperkenalkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Masyarakat Nusantara pada umumnya adalah masyarakat pesisir yang kehidupan mereka tergantung pada perdagangan antar pulau dan antar benua. Sedangkan mereka yang berada di pedalaman adalah masyarakat agraris yang kehidupan mereka tergantung kepada pertanian. Dalam bidang kebudayaan, umat Islam mempunyai ciri yang khusus pula dari budaya material dalam kehidupan sehari-hari sampai kepada budaya spiritual. Bahkan sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan berbagai kesinambungan tertentu antara tradisi Islam dengan tradisi budaya spiritual pra-Islam yang sedikit banyak diwarnai tradisi Hindu, Buddha, dan bahkan tradisi keagamaan spiritual lokal. Faktor pemersatu terpenting di antara berbagai suku bangsa Nusantara adalah Islam. Islam mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara berbagai suku bangsa dan menjadi identitas yang mengatasi batas-batas geografis, sentimen etnis, identitas kesukuan, adat istiadat, dan tradisi lokal lainnya. Tentu saja, sejauh menyangkut pemahaman dan pengamalan Islam, terdapat pula perbedaan-perbedaan tertentu terhadap doktrin dan ajaran Islam sesuai rumusan para ulama, bukan dengan identitas suku bangsa. Faktor pemersatu kedua yaitu bahasa Melayu. Bahasa ini sebelum kedatangan Islam digunakan hanya di lingkungan etnis terbatas, yakni suku bangsa Melayu di Palembang, Riau, Deli, dan Semenanjung Malaya. Terdapat bahasa-bahasa lain yang digunakan lebih banyak orang suku bangsa lain di Nusantara, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Melayu yang lebih egaliter dibanding bahasa Jawa diadopsi sebagai lingua franca oleh para penyiar Islam, ulama, dan pedagang. Kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca Islam di Nusantara bertambah kuat ketika bahasa Melayu ditulis dengan aksara Arab. Bersamaan dengan adopsi huruf-huruf Arab, maka dilakukan pula pengenalan dan penyesuaian pada aksara Arab tertentu untuk kepentingan bahasa-bahasa lokal di Nusantara. Kedudukan bahasa Melayu itu menjadi semakin lebih kuat lagi ketika para ulama menulis banyak karya mereka dengan bahasa Melayu berhuruf Jawi tersebut, sehingga pada gilirannya tulisan Jawi menjadi alat komunikasi dan dakwah tertulis bagi masyarakat Melayu Nusantara, menggantikan beberapa bentuk tulisan yang berkembang sebelumnya. Warisan terbaik dari sejarah zaman Islam lainnya ialah adanya pengintegrasian Nusantara lewat nasionalisme keagamaan dan jaringan perdagangan antar pulau.